Hai, Perkenalan yuk. Saya Irsya Emilia Putri, NPM 1903 10139. Saya Lusitania Rahma Putri, NPM 19040. saya Anastasia Rosari Yunita JJ dengan NPM 19041. Kami dari Paralel A, Grup E, sesi A3 di video kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi, pengantar teknik kimia 2. Untuk modul yang terakhir yaitu pewarnaan jasa branding. Untuk anggota dari grup E sesi A3 ada Irsya Emilia Putri NPM 39, ada Lusitania Rahma Putri NPM 40, ada Anastasia Rosari NPM 41. Secara umum, bakteri merupakan mikroba uniseluler yang mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu bulat seperti bola atau kopus, ada batang atau bacillus, silindris, dan lengkung atau spiral. Untuk melihat struktur sel bakteri dengan seksama diperlukan untuk pewarnaan. Biasanya pewarna yang digunakan disebut pewarna bakteri. Pewarna bakteri adalah senyawa organik yang terdiri dari gugusan kromofor dan gugusan auxokrom yang terikat dalam satu cincin benzene. Gugusan kromofor yang memberikan warna pada molekul pewarna dan gugusan auxokrom yang memberikan disosiasi elektrolit molekul lebih pewarna sehingga mudah untuk beraksi. Nah, prinsip dari pewarnaan bakteri itu adalah pertukaran antara ion zat warna dengan ion protoplasma sel. Terdapat 2 kelompok zat pewarna bakteri, yaitu yang pertama bersifat asam yang berupa anion dan umumnya itu digunakan dalam bentuk gram natrium. Yang kedua yaitu pewarna yang bersifat alkali yang berupa kation dan umum digunakan untuk bentuk klorida. Fungsi dari pewarnaan bakteri itu diantaranya yang pertama memudahkan melihat bakteri dengan mikroskop, yang kedua memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, yang ketiga meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya, yang keempat melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, dan yang terakhir menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas daripada bakteri dengan zat warna. Metode-metode pewarnaan bakteri itu yang pertama ada pewarnaan sederhana, yang kedua ada pewarnaan negatif, yang ketiga ada pewarnaan diferensial, dan yang keempat ada pewarnaan struktural. Untuk metode pewarnaan bakteri, pewarnaan sederhana hanya digunakan perwarnaan tunggal atau satu jenis warna untuk mewarnai dinding sel bakteri. Zat warna yang digunakan dalam pewarnaan sederhana biasanya bersifat basa atau alkalin. Jenis zat warna yang biasanya digunakan dalam melakukan pewarnaan sederhana adalah methylene blue, kristal violet, dan karbofaksin. Tujuan dari melakukan pewarnaan sederhana adalah untuk menggambarkan secara jelas bentuk dari bakteri. Nah, berikut adalah interpretasi pewarnaan dari metode pewarnaan sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya untuk metode pewarnaan bakteri. Ada pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan diferensial atau pewarnaan pembeda digunakan untuk membedakan antar sel bakteri atau bagian-bagian lainnya. Zat warna yang digunakan biasanya lebih dari satu jenis dengan sifat warna yang berbeda berdasarkan tujuan penggunaannya. Pewarnaan diferensial ini dibedakan menjadi pewarnaan gram, pewarnaan bakteri tahan asam, dan pewarnaan spora bakteri. Kemudian pewarnaan diferensial dengan jenis pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan suatu teknik pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan sifat kimiawi dan fisik dinding sel yang berupa peptidoglikan. Zat warna utama yang digunakan pada pewarnaan gram ada 2 jenis, yaitu kristal violet dan safranin. Kristal violet akan memberikan warna ungu dan safranin akan memberikan warna merah. Ketika diaplikasikan ke bakteri gram positif akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah.
Selanjutnya untuk pewarnaan diferensial dengan jenis pewarnaan bakteri tahan asam. Pewarnaan bakteri tahan asam dikembangkan untuk membedakan dua tipe bakteri gram positif berdasarkan ada tidaknya struktur asam nikolat dalam dinding sel. Ada dua perbedaan metode teknik pewarnaan bakteri tahan asam, yaitu teknik Ziehl-Neelsen dan teknik Thioune. Teknik yang sering digunakan adalah Ziehl-Neelsen, yang sering digunakan untuk mengkarakterisasi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Kemudian pewarnaan diferensial dengan jenis pewarnaan spora. Metode pewarnaan endospora ada beberapa macam, namun yang sering digunakan adalah metode self. Warna yang digunakan adalah malaxit green yang berwarna hijau yang mampu terpenetrasi ke dalam struktur endospora bakteri dan mewarnainya. Zat warna sekunder berupa safranin yang berwarna merah juga digunakan untuk memberi warna pembanding pada struktur dinding sel yang tidak membentuk endospora. Selanjutnya ada pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif hanya menggunakan satu jenis pewarna untuk mewarnai latar atau lingkungan sel, bukan untuk mewarnai sel secara langsung. Jadi sel dengan latar belakang atau lingkungan yang sangat gelap. Ini karena pewarna yang digunakan di tempat asam sehingga tidak dapat berkembang dan mewarnai bakteri. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengetahui bentuk morfologi dan struktur sel. Kita tampak bening transparan dengan latar belakang atau lingkungan yang tampak gelap. Hal ini karena zat pewarna yang digunakan Next, kemudian ada struktural. Kemudian ada pewarnaan suatu substitut untuk mengambil hasil dari sel bakteri. Contoh pewarnaan struktural pewarnaan adalah pewarnaan sel bakteri dan kapsul bakteri. Yang pertama ada pewarnaan sel bakteri. Untuk mengambil sel diperlukan pewarna khusus karena sel mempunyai warna spesifik untuk struktural. Pewarnaan struktural adalah suatu teknik khusus untuk mewarnai bagian-bagian tertentu dari sel bakteri. Contoh pewarnaan struktural dalam pewarna adalah pewarnaan flagella bakteri dan kapsul bakteri. Yang pertama ada pewarnaan flagella bakteri untuk dengan organ seperti tannik asid atau juga dapat menggunakan potasium aluminium. Kemudian flagella diberi warna menggunakan parusanilin atau pewarna fusin dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya ada metode pewarnaan bakteri, yaitu dengan metode pewarnaan struktural pada bagian pewarnaan kapsul bakteri. Untuk mengamati kapsul pada bakteri, diperlukan teknik pewarnaan khusus kapsul. Kapsul sebenarnya tidak dapat menyerap zat pewarna yang diberikan. Pewarna dilakukan pada latar atau lingkungan sel atau seperti pewarnaan negatif. Perbedaannya, dalam pewarnaan kapsul bakteri tidak perlu dilakukan fiksasi pemanasan untuk membunuh bakteri. Zat pewarna yang digunakan dalam teknik ini juga sama, yaitu nigrosin atau tinta India. Selanjutnya untuk perbedaan dari gram positif dan juga gram negatif. Ditinjau dari sifatnya, untuk komposisi dinding sel, gram positif memiliki kandungan lipid rendah yaitu 1-4%, sedangkan bakteri gram negatif kandungan lipidnya tinggi. Untuk sifat ketahanan terhadap penisilin, gram positif lebih sensitif sedangkan untuk gram negatif kurang tahan. Lalu untuk sifat penghambatan oleh pewarna basah, bakteri gram positif akan lebih dihambat sedangkan bakteri gram negatif akan kurang dihambat. Selanjutnya untuk kebutuhan nutrisi, bakteri gram positif relatif kompleks sedangkan untuk bakteri gram negatif relatif sederhana. Ditinjau dari sifat ketahanan fisiknya, bakteri gram positif lebih tahan sedangkan bakteri gram negatif kurang tahan. Selanjutnya zat atau reagen yang digunakan dalam pewarnaan.
Yang pertama ada zat utama, biasanya yang digunakan adalah kristal violet, pewarna primer yang akan memberikan warna pada mikroorganisme target. Selanjutnya yaitu ada mordan. Mordan yang umum digunakan adalah larutan ioidium, zat yang dapat menaikkan afinitas atau pengikatan antara sel dengan zat warna, sehingga pada saat dicuci warna yang ada pada mikroba tidak ikut luntur. Selanjutnya ada zat pencuci, yang biasa digunakan adalah alkohol. Hal ini digunakan untuk menghilangkan warna dari zat utama. Selanjutnya ada zat penutup yang biasa digunakan atau safranin, sel-sel yang tidak dapat melepas warna dan akan tetap berwarna seperti warna kristal violet. Pada pewarnaan bakteri ini terdapat juga istilah fiksasi. Fiksasi adalah langkah dasar di balik studio patologi dan sangat penting untuk mencegah autolisis dan degradasi jaringan serta komponen jaringan, sehingga mikroba tersebut dapat diamati baik secara anatomis dan mikroskopis. Fiksasi diharapkan dapat melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Fiksasi ini bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif yang dimulai segera setelah jaringan kehilangan pasokan darahnya. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pewarnaan bakteri ini. Yang pertama ada fiksasi. Sebelum bakteri diwarna harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik, pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dilakukan fiksasi menggunakan agensi kimia. Selanjutnya pengaruh dari substrat. Tiap pewarnaan bakteri basah atau pewarnaan bakteri asam bereaksi dengan konstituen tertentu. Oleh karena itu, substrat organik juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi. Yang ketiga, ada intensifikasi pewarnaan. Dapat dilakukan beberapa cara, antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu mordan. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh dari pelunturan warna bakteri. Untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop, pada umumnya sel-sel yang sukar untuk pewarnaan bakteri akan lebih sukar untuk didekolorasi. Selanjutnya adalah untuk aplikasi dari pewarnaan bakteri ini diambil dari buah naga. Buah naga yang merupakan suatu buah-buahan yang dapat digunakan sebagai pewarnaan alami. Buah naga merah adalah buah yang termasuk dalam buah yang mengandung antosianin. Antosianin ini dapat memberi warna pada bunga, buah, dan tumbuhan hijau yang digunakan sebagai pewarna alami. Buah naga memiliki zat warna yang sulit hilang dari kain maupun tangan, sehingga dapat memberikan warna pada suatu bakteri. Demikian pembahasan kami tentang pewarnaan Zazatronic. Terima kasih untuk perhatiannya selama di beberapa video sebelumnya. Sampai jumpa.